kejarlah kemuliaan itu karena satu takwa, dua akhlak, tiga ilmu. Tak ulangi, kejarlah kemuliaan dunia sampai akhirat, satu dengan takwa, dua dengan akhlak, tiga dengan ilmu. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak akan mampu mengejar kemuliaannya. Makanya pesan buat adik-adik, buat anak-anak saya, santri-santri rahmatul ummah, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang berkata, nih bapak gue, bukan. Tetapi anak muda itu adalah yang berkata, mayyaquluha anada, inilah karya saya. Bahkan begini, Nabi bersabda kepada Quraisy, wahai Quraisy. Quraisy itu bicara kesukuan, suku Nabi. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Wahai Bani Hashim, kalau Bani Hashim bicara klan Nabi sudahan. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, nah ini bicara sudah kakeknya langsung. Wahai anak cucu mbah saya, maksud Nabi begitu. Wahai anak cucu mbah saya, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi closing, ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu tidak bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Artinya Fatimah saja nggak bisa ditolong oleh Nabi, apalagi yang zaman sekarang Pak, yang cuman ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Tapi wariskanlah ilmu untuk anak-anak kita semua. Itulah mengapa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, wa alhiqni bis-shalihin. Ikatkanlah aku dengan seluruh keturunanku sebagai orang solih semua. Karena begini, anak-anak yang solih akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, semoga kita diberikan keturunan yang solih dan solihah. Artinya memang generasi di kemudian hari itu yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Makanya kalau anak bapak ibu solih solihah, apalagi nih, tuh Pak, saking capeknya sampai tidur tuh anak-anak kita. Anak-anak kita ini kalau sudah jadi kiai, Bu, amin. Kalau sudah jadi ustadz, ustazah, amin. Nanti dia yang akan menghauli orang tuanya. Dia akan undang ribuan massa. Dia akan kumpulkan ribuan santri untuk haul mendoakan orang tuanya. Harum nama orang tua gara-gara anaknya. Tapi kalau kita balik, walaupun bapaknya kiai, walaupun ibunya bu nyai, kalau anaknya bukan anak yang solih dan solihah, putus kemuliaan orang tua. Itulah maksud dari doa, wa alhiqni bis-shalihin. Apalagi ada sabda Nabi, man qara'al qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, anak-anak kita belajar Al-Quran, anak-anak kita menghafal Al-Quran, wa amila bima fihi, lalu mengamalkan isi Al-Quran tersebut, ulbisa walidahu, maka si anak diizinkan oleh Allah memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Halo?
Anak-anak dengarkan, nanti Anda istiqomah ngaji, ngapalnya, nanti Anda yang akan memasakkan mahkota buat ayah ibu di akhirat nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wariskan ilmu kepada anak kita, bukan harta, karena harta tidak dibawa mati. Coba Bapak Ibu tiap bulan sambang ngasih uang jajan. Halo, sempetin ya Pak Bu sambangnya. Kadang-kadang santri kita itu nggak punya duit jajan. Ada yang maling duit temennya, tapi nggak saya hukum, nggak saya pulangkan. Cuman satu yang saya pulangkan, kalau ngegebukin kawannya, ngereman di pondok, pasti pulang. Karena di pondok ini ustadzahnya saja nggak boleh mukul sama saya. Yang gadis nggak boleh dielus, anak orang soalnya. Nggak boleh dipukul. Ini komitmen sudahan. Kalau ada yang suka persekusi, ada yang suka mukul temannya, langsung pulang. Sudah 2 yang saya pulangkan. Dan satunya ponakan saya dewe. Langsung dipulangkan. Karena pendidikan memukul, mempersekusi senioritas itu tidak boleh. Maka ingat ini, nanti santri baru masuk tahun ini. Kalau yang senior-senior mukulin temannya, apalagi membuli senioritas, pulang. Nggak ada toleransi. Karena orang tua menitipkan anaknya untuk selamat di sini. Jadi jangan sampai ada yang celaka. Sekali lagi Bapak Ibu, wariskan ilmu buat anak-anak kita. Tadi kita sudah lihat anak-anak kita ini keren banget itu tuh Pak. Cuman Bapak Ibunya melongo aja, pelongoan, ngerti enggak itu yang dihafal apa? Itu kalau anak-anak itu sudah hafal lalu ngerti, yakin, bihaqil yakin 100% anak kita ini jadi kiai semua nantinya. Allahumma amin. Coba yang dihafal anak-anak tadi Pak. Yang pertama yang mereka baca tadi itu kitab Aqidatul Awam. Kalau mereka sudah hafal Aqidatul Awam, lalu kemudian mereka mengerti, yakin gak akan pernah sesat selamanya, akan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Anak kita gak akan jadi wahabi karena hafal Aqidatul Awam. Mereka hafal, mereka amalkan. Kemudian yang berikutnya tadi yang mereka hafal Tuhfatul Atfal, ilmu tajwid, ngerti tajwid, paham tajwid, ngerti bagaimana ngajinya. Kemudian yang berikutnya Safinatun Najah, kitab fikih. Anak-anak menghafalnya, mengertinya, hafal Safina, lalu belajar Kasifatus Sajaknya, ngerti paham, sudahlah kiai itu Pak. Jadi kiai. Ya kalau mau pakar betul harus lanjut lagi, tapi jadi kiai. Kemudian yang berikutnya tadi anak-anak menghafal Awamil Mandaya, itu nahu. Kan kita sering ngomong nahu sorob, nahu sorob. Nah kalau anak-anak kita sudah hafal Awamil Mandaya, ditambah lagi anak-anak kita ngerti ilmu nahu, ngerti alat. Kemudian matan bina tadi, anak-anak kita menghafal matan bina, ilmu sorof. Awamil ilmu nahu, matan bina ilmu sorof, ngerti nahu dan sorof, udah nggak akan bisa ketipu. Anak-anak kita baca kitab kuning, Arabnya gundul. Bapak ibunya jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya itu. Saya terus terang Pak, anak saya itu masih kelas 3 SD, baru naik kelas sekarang anak saya. Saya membayangin seandainya Sakif Rofiqul A'la, anak saya yang di sini, di depan tadi itu nangis saya Pak. Kalau anak saya hafal Awamil, hafal matan bina, nanti hafal Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, subhanallah. Pokoknya yakin dah 5 kitab yang dihafal anak-anak kita tadi itu, yakin, percayalah. Kalau mereka hafal dan mengerti, keluar jadi kiai dan bu nyai semuanya. Allahumma amin. Bahkan saya berharap begini, anak-anak nanti lulus pondok itu jangan kemana-mana Bapak Ibu. Kuliahnya kita bantu, ikut ngajar di pesantren Rahmatul Ummah. Insya Allah jangan kemana-mana. Dan yang lebih membanggakan tadi, yang duduk di depan itu Pak, rata-rata senak lepung. Orang Lampung dulu mana ada yang mondok dulu. Ini orang Lampung semua itu Pak.
Orang kan dulu orang taunya mondok Jawa sama Jaseng kan. Ini Sanak Lepung, ajarlah bahasa Lampung, ngerti semua anak-anak ini. Sanak Lepung, Jeme Semende, Jemugan, Jaseng, Sunda, Jawa, kumpul di sini. Maka tolong juga pada warga-warga sekitar, anak-anak kita dibimbing. Kalau ada apa-apa anggap anak sendiri, jangan dimusuhi anak-anak kita ini. Cuma kalau dia beli rokok jangan dikasih. Habis uang jajan buat beli rokok. Ini ada aja nih Pak. Yang ngudut-ngudut itu ada aja. Cuman kadang-kadang begini, nakal-nakalnya santri, bandel-bandelnya santri ini Bapak Ibu. Nakal-nakalnya mereka ini terobati dengan kita melihat tadi ini kan. Terobati kita. Nggak apa-apalah nakal, yang penting dia pintar ngaji. Sampai segitunya. Oh, anak-anak ini anak-anak yang baik, yang bisa kita bina, semua kita arahkan. Oleh karena itu kita bersama-sama Bapak Ibu, berapapun yang kita kirim buat anak-anak kita, yakinlah itu sedekah jariah. Itu bitis mi'ati alfin, akan dilipat gandakan pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Makanya saya sarankan buat panjenengan Bapak Ibu yang anaknya nggak mondok umpama, tapi anak saudara ada yang mondok, anak tetangga ada yang mondok, sangoni. Karena mengapa Bapak Ibu? Wa annal ulama'a warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Orang Islam kaya semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pejabat semua, agama belum tentu terjaga. Orang Islam jadi pebisnis sukses semua, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak kita belajar agama, lalu jadi orang alim, jamaknya ulama, agama pasti terjaga. Karena pewaris para nabi bukan orang kaya. Pewaris para nabi bukan orang yang punya kuasa. Pewaris para nabi adalah ulama, orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Dan saya pesan buat anak-anak sekalian, kejarlah kemuliaan itu karena 1 takwa, 2 akhlak, 3 ilmu. Tak ulangi, kejarlah kemuliaan dunia sampai akhirat 1 dengan takwa, 2 dengan akhlak, 3 dengan ilmu. Bertakwa, berakhlak tanpa ilmu tetap jelek. Harus lengkap ini semua. Mengapa demikian? Karena ada orang yang mengejar kemuliaan bukan berdasarkan 3 hal tadi. Mengejar kemuliaan dengan nasab. Halo? Halo? Enggak peduli anak kiai. Enggak peduli walaupun ngaku cucu Nabi. Kalau enggak takwa, kalau enggak berakhlak, kalau enggak berilmu, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak akan mampu mengejar kemuliaannya. Makanya pesan buat adik-adik, buat anak-anak saya, santri-santri rahmatul ummah, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang berkata, nih bapak gue, bukan. Tetapi anak muda itu adalah yang berkata, mayyaquluha anada, inilah karya saya. Oleh karena itu bukan nasab yang dibanggakan, tapi ketakwaan. Sekali lagi, karena memang banyak sekarang ini orang yang bersembunyi di balik nasab. Bahkan begini, Nabi bersabda kepada Quraisy, wahai Quraisy, Quraisy itu bicara kesukuan, suku Nabi. La ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Wahai Bani Hashim, kalau Bani Hashim bicara klan Nabi sudahan. La ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah. Wahai Bani Abdul Muthalib, nah ini bicara sudah kakeknya langsung. Wahai anak cucu mbah saya, maksud Nabi begitu. Wahai anak cucu mbah saya, la ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi closing, ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a, saya bapakmu tidak bisa menolong kamu sedikit pun
kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Artinya Fatimah saja nggak bisa ditolong oleh Nabi. Apalagi yang zaman sekarang, Pak, yang cuman ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nah, segitu aja dulu ya. Kebanyakan ceramahnya tuh jadi ceramah Laskar Sabilillah ini malahan. Habis acara ini Bapak Ibu nanti yang pengurus PWI dan Laskar Sabilillah ya sambil makan sate lah ya. Jangan dulu bubar karena kita akan ada rapat koordinasi persiapan memfasilitasi kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Palampung. Beliau akan diskusi di 5 titik di Provinsi Lampung. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara.